Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kami juga masih memiliki satu rekaman wawancara dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur yang mengenai bagaimana soal ekonomi dan juga ekonomi mikro juga transportasi di Provinsi Kalimantan Timur menyambut pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Pasir Penajam Pasir Utara dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut ini. Kalau ekonomi di sana banyaknya masyarakat pendatang tersebut bekerja di bidang apa tuh Pak? Macam-macam. Ya, di bidang pertanian, baik, perdagangan, kemudian kegiatan-kegiatan usaha-usaha lain yang di sana itu, yang biasa, yang seperti mirip-mirip dari asal-usul wilayahnya lah. Jadi memang sesuai dengan budaya masing-masing dari wilayah tersebut dan dikembangkan juga di Kalimantan Timur. Ya, dia mereka apa mungkin dari asal-usul mereka di sana dikembangkan. Kita membicarakan juga ekonomi di wilayah tidak hanya di Kalimantan Timur. Seperti Pak Isran katakan, wilayah-wilayah terdampak lainnya di sekitaran Kalimantan juga akan sangat besar. Salah satunya mungkin usaha mikro menengah, Pak. Ya. Nantinya akan berkembangkah? Yang namanya kegiatan-kegiatan seperti itu pasti kehidupan masyarakat yang menyentuh paling dasar itu adalah ya ekonomi menengah itu. Betul. Karena itu yang paling banyak komunitas kita berada di sana, pasti itu akan terkait. Orang buka warung, ya kan, buka-buka misalnya kegiatan bengkel. Pastilah di mana orang jumlah penduduk banyak, pasti kan jasa itu diperlukan. Macam-macam lah itu. Dan itu bukan hanya, kembali lagi saya jelaskan, bukan hanya manfaat itu dirasakan masyarakat yang ada di dan di sekitar ibu kota, tapi juga itu termasuk provinsi lain se-Kalimantan. Karena kondisi Kalimantan itu adalah merupakan paru-paru dunia. Banyak hutan tropik humida, hutan hujan. Nah, kita mau bangun juga supaya ciri khas daripada ibu kota itu menggambarkan kawasan seperti itu. Jadi keberhasilan itu menjadikan sebuah pelajaran, referensi bagi pemerintah Indonesia, bagi rakyat Indonesia untuk bisa merealisasikan pembangunan dan pemindahan ibu kota itu. Kan bukan hanya Malaysia. Betul. Orang dari Papua mau kayak ibu kota nantinya lebih dekat, sekitar 3,5 jam paling lama, tidak lagi 5 jam. Ya kan? Orang dari Aceh mau ke sini ke ibu kota itu juga tidak jauh sekitar juga. 3,5 jam, kan begitu. Betul. Nah, dari paling ujung Manado juga begitu, 1,3/4 ke Balikpapan. Dari Jakarta ke Balikpapan juga 1,3/4. Berarti memang sebenarnya lokasi sangat strategis, Pak. Gitu. Bagi kita itu kebetulan, bagi Allah sudah by design. Disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur menyambut pemindahan ibu kota. Tadi disampaikan ya, orang Aceh lebih dekat katanya. Mas, Bang Nasir dari Aceh nih, gimana tanggapannya nih? Iya, kalau kita kan biasa kalau dari Aceh ke Jakarta itu kan lebih kurang 2 jam. Ya, saya penerbangan dari Jakarta ke Kalimantan Timur berapa jam biasanya? 1 jam 50 menit. 1 jam 50 menit. Ya, mungkin nanti langsung mungkin ada Bang dari ya, Aceh. Mungkin ada penerbangan langsung. Ya, mengenai ekonomi yang akan disambut antusias begitu loh oleh warga Kaltim, disampaikan oleh Gubernur Kaltim. Nah, ini memang yang ingin dimaksudkan oleh pemindahan ibu kota, Pak Firdaus. Ya, sudah pasti. Kenapa? Karena tentunya kemudian tidak hanya kemudian akan terjadi aktivitas ekonomi yang masif ketika kita membangun, tapi jangka panjangnya bahwa ibu kota yang baru tadi, karena ya secara geografi dia ada di center dari geografis Indonesia, sehingga misalnya kasih contoh, kalau ada barang kita kemudian dari luar lalu kemudian ke Singapura ke Tanjung Priok kemudian baru distribusikan ke tempat lain, ya ini nanti ya dari Jepang, dari Tokyo, dari Osaka, kemudian dari Seoul, kemudian dia langsung ke ibu kota kita. Dari sana kemudian logistik yang distribusikan ke timur itu akan jauh lebih cepat dan lebih rendah biayanya. Di samping itu akan men-trigger pertumbuhan dan aktivitas ekonomi yang jauh lebih baik dibandingkan sekarang ini gitu. Bagi daerah Kalimantan, ingat, tidak hanya Kalimantan Timur loh yang akan mendapatkan berkah, begitu ya. Kalimantan secara keseluruhan akan mendapatkan berkah. Kenapa? Kita akan membangun jalan kereta api nantinya. Ya, lalu kemudian Kalimantan Selatan akan memperbesar bandaranya, ya, akan memperbesar pelabuhannya. Kalimantan Utara
Ya, kita ada rencana membangun 3 bendungan cascade di sana dengan hasil asesmen sementara Sungai Kayan itu memiliki kapasitas 9.000 megawatt potensi. Jika itu kita bangun, inilah hidropower yang terbesar yang ada dimiliki di Indonesia. Dan itu akan mensuplai kebutuhan energi tidak hanya untuk Kalimantan Timur, tapi Kalimantan Utara, Tengah dan sebagainya gitu. Kenapa? Karena saya katakan tadi, daya dukung air, ketahanan air dan pangan dan energi ini yang sangat vital sekali untuk aktivitas sebuah kawasan wilayah untuk bisa kemudian tumbuh dan berkembang. Ya, jangan sampai kemudian ya air tidak ada, listrik juga tidak mencukupi, dan apalagi kemudian pangannya juga harus diimpor di tempat lain gitu. Pemilihan ini diantaranya mempertimbangkan aspek tadi gitu. Iya. Saya hanya ini, Pak. Jadi mungkin kita lihat beberapa kota memang ya tadi dikatakan ada yang menyatukan pertumbuhan kota ekonomi dengan kota pemerintahan. Saran saya Indonesia sebaiknya memang dipisah. Kalau Bapak satukan lagi, maka menjadi lagi yang lain tidak tumbuh. Jadi Setuju. kita ke Canberra tuh lari-lari sendirian, nggak ada orang. Kita ke New York juga begitu. Ya, jadi kota yang memisahkan. Kita ke Putrajaya juga demikian. Jadi saya terpikir seperti itu. Jadi bahwa ekonomi biarkan. Karena yang saya takutnya begini, Pak. Dikejar infrastruktur ekonomi terjadi over infrastruktur, dan kita mulai over sekarang. Kalau ditambah lagi maka kita masuk trap infrastruktur, dan itu banyak negara gagal gara-gara masuk itu kelebihan infrastruktur, ekonomi nggak ikut, dan kita mulai merasakan sekarang. Jadi saran saya itu saran saya nanti aja lah. Jadi pelabuhan besar nggak apa-apa masuk Jakarta dulu kan belum pindah orang ke sana gitu. Nanti aja secara ekonomi saja. Jadi maksud saya biarkan. Jadi tidak perlu masuk pemerintah menjadikan bahwa itu ibu kota menjadi motor ekonomi lagi, motor penggerak ekonomi, karena motor-motor penggerak ekonomi sudah terbangun Surabaya, Medan, Makassar, Jakarta gitu. Jadi ya kalau tumbuh secara biasa natural nggak apa-apa, tapi menjadi membangun infrastruktur lebih-lebihan lagi belum tentu. Itu saran saya. Tapi kan pilihan ibu kota tuh apakah minimalis. Jadi saya pikir akan dibahas DPR tuh yang mana sih fungsi yang bisa dipindahkan gitu, untuk meminimalkan dampak-dampak tadi dan tidak menyebabkan ekonomi di daerah lain akan terganggu. Karena saya pikir nanti pada saat mendengarkan dari daerah lain pasti dia minta juga, jangan ekonomi saya ditarik dong, kira-kira begitu. Oke, baik, kita masih punya satu bagian lagi untuk berbincang. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.